guys, bakal saya tidur. Oke. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial 2 jebakan catur yang sangat mematikan. Skak 2 skakmat indah. Ya, langsung saja ya. Sebelum itu jangan lupa untuk support saya dengan like dan subscribe. Oke, tolong guys. Ya, di 2 jebakan ini, jebakan pertama adalah pembukaan Rusia ya. Kita dua-dua jebakan ini sebagai hitam. Pertama dengan pengorbanan menteri spektakuler hingga skakmat sebagai hitam yang pembukaan Rusia, dan yang kedua kita juga sebagai hitam dengan pengorbanan gajah antara gajah terang atau gajah gelap kita. Ya, antara dua pengorbanan itu. Nah, di jebakan yang kedua nanti yang saat pembukaan Ruy Lopez itu yang pengorbanan gajah, kita juga sebagai hitam, oke. Ya, langsung saja. Saya ini baru intro ya, belum masuk ke jebakannya. Saya hanya review ya. Kalau pembukaan Ruy Lopez terdiri dari pion E4, pion E5, kuda F3 menyerang pion, kuda C6 melindungi pion. Ini juga sudah sangat sering dijumpai di partai-partai catur. Kalau kalian lihat kalau kalian search aja catur, pembukaan paling terkenal pasti pembukaan ini paling terkenal. Pembukaan Ruy Lopez kan pion E4, pion E5, kuda F3 menyerang pion, kuda C6 melindungi pion, dan gajah B5. Ini adalah pembukaan Ruy Lopez. Ini ya. Nah, ini ya, kita langsung masuk saja ya, sekaligus mereview jebakan Rusia. Nah, jebakan ini adalah pembukaan Rusia, oke. Pembukaan Rusia mulai dengan pion E4, pion E5, kuda F3 menyerang pion, dan di sini kita menyerang balik pion pusat putih dengan kuda F6. Ya, di sini kemungkinan besar ya kuda memakan. Nah, di sini juga ada jebakan. Jadi kita tidak akan makan pion ini, pion pusat, karena ada jebakan nantinya. Jadi kita majukan saja kuda ke C6. Ya, memancing putih agar mau memakan kuda, karena mereka pikir mereka sudah unggul satu pion. Jadi mereka menerima pertukaran kuda kali kuda, dan kita makan saja dengan pion, sekaligus membuka jalur serangan menteri yang vertikal di D. Ya, setelah kita makan, pion maju ke D3. Sebenarnya ini kurang bagus ya, karena membuka jalan keluar gajahnya, pasti nanti gajah akan mengeping kuda gitu. Tujuan pasti kalian harus prediksi tujuan setiap pergerakan musuh kalian. Misalnya ini kan pion D3, tujuannya biasanya untuk mengeping kuda kan. Nah, kita lihat saja. Tapi ini sebenarnya kurang bagus ya guys. Kenapa? Ya, seharusnya buka 2 ya, karena kan tadi kan gajah yang putih, ini hanya sia-sia pertukaran jalur serangan gajah doang. Jadi gajah putih, jalur serangan gajah putih tertutup, ya ditukarkan dengan keluar gajah yang gelap mereka. Dan ini seperti tangga ya, pion disebut nih tangga, kayak tangga kan. Ini cukup kuat tapi menghalangi jalur serangan. Oke, langsung saja kita lanjut. Ya, seperti biasa kita majukan gajah kita ke C5. Sudah mengancam sekali ya pion F2 ini. Nah, selanjutnya kita pasti nantinya kalian lihat. Kan seperti kalian tahu di jebakan pembukaan Rusia ini kita akan mengorbankan menteri kita. Jadi gajah ke petak F5. Tapi ini sia-sia. Ini bukan mengeping karena masuk ke jebakannya. Ini tidak memaku kuda ya guys, karena ya kita makan saja pion pusat ini. Nah, di sini ada 2 pilihan langkah pusi. Nah, kemungkinan yang paling besar adalah makan menteri. Jika pemain kalian belum tahu jebakan ini, maka mereka pasti akan memakan menteri kalian. Nah, tapi jangan khawatir, itu masuk ke jebakan. Kalian lihat jalur serangan gajah kita sedang terbuka kan. Nah, di sini kalau saya bahas ya, saya bahas dulu jika pion makan kuda. Ya, sama saja kita makan saja, dan kita pastinya unggul satu pion. Nah, pasti tidak mau dong putih seperti itu. Ya, makan setelah kita makan pion pusat. Ya, saya bahas kemungkinan yang paling besar dilakukan pemain putih untuk pemula, yaitu dengan memakan menteri kita. Mereka pikir bahwa mereka unggul besar, dan berarti pasti mereka sangat senang. Ya, tapi yang senang tidak. Kita makan saja pion lemah ini karena dibantu oleh kuda Ska. Dan di sini raja hanya bisa ke petak E2. Ya, lalu kita habiskan saja nyawa raja ini dengan gajah ke G4. Kaget tuh guys, lihat. Nah, ya ini menteri juga kebetulan nih skakmat indah karena
menteri di belakang ya. Karena menteri sedang di belakang. Ya, kalau ini masih belum skakmat ya maka kita akan makan menterinya. Tapi skakmat indah karena semua petak keluar raja dikontrol oleh 3 perwira kita dan keluar satu-satunya raja hanya bisa ke petak F1 tapi diblokir oleh gajah, dan juga bisa ke petak D3 tapi dihalangi oleh pion sendiri. Nah, sangat memalukan. Oke, ini jebakan pertama indah. Sekarang kita langsung masuk ke jebakan yang kedua, yang pembukaan Ruy Lopez itu. Oke, kita susun. By the way, ini saya belum masukin shorts ya. Nanti saya masukin aja shorts. Ya, saya mau bikin tutorial dulu. Oke, kita balik dulu ya. Kita sebagai hitam nanti, tapi kita balik aja dulu. Nah, pembukaan Ruy Lopez kan saya sudah ini kan kasih review lagi tadi awal. Pembukaan Ruy Lopez, pion E4, pion E5, kuda F3 menyerang pion, kuda C6 melindungi pion, dan gajah B5. Inilah pembukaan Ruy Lopez. Nah, ya kita akan melancarkan jebakan ini juga. Nanti kita sebagai hitam ya. Ini hanya review doang. Nah, di sini perhatikan guys. Kalau dihitung-hitung, kuda ini adalah satu-satu pelindung dari pion pusat E mereka. Dan jika pelindungnya sendiri dimakan oleh gajah, maka jelas kita akan unggul 1 pion. Nah, ya di sini pasti mau pemula pun juga makan gajah kali kuda dan pion kali gajah, dan putih makan kuda kali pion. Nah, tapi di sini kita bisa melancarkan sebuah jebakan, guys. Ya, coba kita balik lagi ke dari awal sebagai hitam. Coba kita balik. Ya, pembukaan Ruy Lopez sama tadi, pion E4, pion E5, kuda F3 menyerang pion, kuda C6 melindungi pion, dan gajah ke B5. Dan di sini kita mulai melancarkan taktik jebakan, cara menghancurkan pertahanan Ruy Lopez dengan mengusir gajah. Ada 2 kemungkinan langkah logis. 1, dengan rokade raja, atau yang paling mungkin dilakukan oleh pemula ada dengan memakan kuda yang sebagai pelindung pion pusat kita. Ya, jelas kita makan saja pakai pion, dan jika kuda kali pion, maka menteri kita maju ke D4. Menyerang kuda sekaligus pion pusat mereka. Dan kuda pasti balik lagi dong. Lalu kita makan saja pion pusatnya dan kita posisi jauh lebih unggul, guys. Kalian lihat. Ini senang skak, dan jika ditutup pakai menteri, kita makan saja, dan raja sudah tidak dapat rokade. Dan semua pada ngorok, semua perwira mereka sedang mengorok. Sementara kita kedua gajah sudah aktif menyerang karena sudah terbuka. Nah, walaupun ada sedikit penumpukan pion, tapi ya tidak apa-apa. Oke, kita balik lagi dari awal. Nah, ini kan itu kan tadi kemungkinan yang pertama dengan memakan pion ya, tapi jika tidak pemula maka mereka tidak akan memakan itu, karena itu adalah termasuk jebakan poison pawn. Ya, jebakan mulai dengan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah B5. Dan kita usir saja. Dan setelah gajah kali kuda, pion kali gajah, nih mereka juga jebakannya bukan hanya agar pion ini gratis ya, karena juga agar kita terjadi penumpukan pion, dan itu jelek. Nah, di sini langkah yang kedua seperti saya bilang ada dengan rokade ya, rokade pendek, dan di sini kita majukan gajah putih kita ke petak G4, dan disinilah pasti pemain putih tidak suka dengan keberadaan gajah ini karena sangat menekan kudanya, karena kuda mau makan pion ini, tapi karena sedang diserang, maka langkahnya adalah satu-satu mengusir gajah adalah dengan pion H3. Itu sangat umum. Nah, di sini guys kita melakukan pengorbanan gajah putih kita. Kita tidak akan menyelamatkan gajah kita. Oke, kita majukan saja pion ke H5 dan membuat pemain putih bingung. Ya, di sini yang pasti ya mereka akan makan deh guys, karena mereka pikir kita tidak tahu bahwa gajah kita sedang terserang. Lalu setelah pion kali gajah, pion kali pion menyerang kuda. Nah, ini adalah 3 jawaban. Ada 2 jawaban langkah yang memungkinkan. Oke, atau 3 bisa dibilang. Ya, langkah yang paling umum adalah biasa akan memakan pion ini.
Sama, ini tetap masih poison pawn atau pion racun. Ya, karena masih akan masuk jebakan. Saya juga bilangin, kan ini tujuan kuda ini adalah untuk menghalangi ancaman skakmat oleh menteri. Karena menteri jalurnya sedang terbuka dan akan menduduki petak H4 jika suatu saat kuda diangkat. Nah, langkah untuk satu-satu terbaik bagi putih salah satunya adalah dengan kuda ke sini. Mengapa? Kita bahas. Misalnya jika kuda mundur ke E1, maka kita tetap majukan menteri ke H4. Dan jika pion maju F3, maka kita ini adalah langkah yang kuat, yaitu pion ke G3. Nah, tujuan pion ini sebenarnya kan untuk memaju jalan keluar gajah kan, agar raja bisa keluar jika suatu saat kita mengskak raja di petak H1. Ya, kita halangi saja dengan pion agar raja tidak bisa keluar. Dan di sini putih tidak bisa berbuat apa-apa, paling mereka kan berpasrah dan mengorbankan bentengnya. Ya, simple aja kita melakukan menteri ke H1 dan skakmat. Nah, coba kita balik lagi dari awal. Tadi ya, kan ada itu kemungkinan yang pertama. Coba sekarang kita bahas jika kuda memakan pion pusat kita setelah rokade ya. Di sini pembukaan lagi Ruy Lopez E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, pion A6, nuksir gajah kali kuda, pion kali gajah, penumpukan pion, rokade raja, dan gajah ke G4. Pion mengusir ke H3, pion H5, pengorbanan gajah, pion kali gajah, pion kali pion. Nah, di sini kemungkinan yang kedua yang saya bahas adalah tinggal dua kemungkinan lagi. Tadi kan kita sudah bahas jika kuda ke E1 kan. Nah, di sini kita bahas jika kuda mau makan, yaitu pilihannya yang kedua, opsi yang kedua. Ya, tetap sama saja, kita majukan saja menterinya. Menteri ke H4. Dan di sini jika putih maju pion 2 langkah atau 1 langkah, ya sama saja, kita batasi saja ya pergerakan rajanya. Dan di sini benteng kemanapun benteng ini melangkah, karena jalan keluar raja yaitu 1-1 ke F2 sudah tertutup ya. Mereka pasti jika raja benteng ke F3 maupun ke F2 maka akan skakmat sama dengan menteri ke H1. Ataupun ya, coba kita balik lagi dari awal. Ataupun dengan pilihan yang ketiga, yaitu dengan makan pion pusat kita. Mari kita bahas. Oke, sampai sini pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, pion A6, gajah pukul kuda, pion kali gajah, penumpukan pion, rokade, gajah ke G4, menyerang kuda, pion ke H3, pion H5, pion kali gajah, pion kali pion. Nah, inilah opsi yang terakhir ya. Ini juga memungkinkan, yaitu dengan kuda menutup. Ya, inilah langkah terbaik. Mengapa? Ya, kita sama saja menteri dulu ke H4 ya. Mengapa? Karena ini mencegah satu-satunya jika menteri tidak bisa ke H1 karena dihalangi oleh kuda. Jadi harus makan kuda terlebih dahulu agar bisa ke H1. Nah, di sini setelah menteri ke H4, pion maju 2 langkah. Dan di sini kita menyerang dulu ya, pion ke G3. Dan di sini benteng pastinya bisa juga benteng ke F2 atau F3. Saya bahas jika benteng ke F3 ya. Ya, sama kita pukul kuda ini dengan menggunakan menteri skak, dan raja hanya bisa ke F1. Sama menteri ke H1, menteri ke raja ke E2. Kita makan saja pion ini yang tidak ada pelindung skak. Dan jika raja mundur, nah, kalau benteng maka kan skakmat ya dalam 2 langkah. Pertama dengan benteng ke H1 dan skak. Dan di sini benteng hanya bisa menutup ke F1. Ya, kita makan saja dengan menggunakan benteng ataupun menteri lalu skakmat. Nah,
di sini. Ya, jadi ada beberapa langkah. Coba kita bahas lagi langkah lain yang bisa dilakukan raja pada posisi seperti tadi. Kita balik dulu. Tadi sama pembukaannya ya. Saya percepat aja deh, tidak usah lama. Blokade gajah G4, pion mengusir, pion H5, pion kali gajah, pion kali pion. Setelah kuda ke H2, menteri ke H4, pion F4, lalu pion ke G3. Dan di sini sama benteng ke F3 dan kita pukul kuda dan menteri skak dan hanya satu petak aman yaitu ke F1. Menteri ke H1 skak, raja hanya bisa ke E2. Dan di sini sama kita pukul pion dan skak. Ya, langkah terbaiknya seharusnya adalah ke petak E3 ya guys, karena supaya melindungi benteng 2 kali karena dibantu menteri juga. Ya, misalnya jika raja ke E3 maka kita skak ke raja. Dan raja ke D3 dan kalian bisa melakukan dengan rokade panjang dan skak. Di posisi ini pun kalian pasti sangat diunggulkan ya. Ya, dengan keuntungan perwira sekaligus juga kita nggak untung banget sih. Kita hanya unggul posisi. Kalian lihat, menteri dan benteng jalur serangan terbuka. Dan berkat rokade panjang tadi, benteng di posisi skak. Dan di sini ya kalian bisa melanjutkan lagi serangan sendiri. Nah, seperti itu. Ya, maka akan skakmat dalam beberapa langkah lagi, oke guys. Ya, kalian boleh lanjut serangan ini dengan kuda maju ya. Kuda maju agar mengaktifkan perwira, dan di sini kemungkinan besar putih akan menyerah soalnya dengan posisi yang sedang tertutup dan kita sangat menguasai area musuh kita yaitu pemain putih. Oke guys, terima kasih ya guys. Selama nonton jangan lupa untuk like dan subscribe, oke? Luar biasa, bukan yang jebakan yang kedua ini sangat luar biasa walaupun dengan pengorbanan gajah. Lihat berkat pengorbanan gajah hingga keunggulan perwira dan pertahanan raja yang sudah terbongkar, dan yang lebih parah lagi guys, semua perwiranya sedang tertutup, bahkan menterinya sendiri guys. Karena menteri semua perwiranya tidak bisa kemana-mana, hanya bisa ke petak E1 karena menteri tidak ada pelindung. Jika ke E2 maka menteri kali menteri, dan kalian jauh sekali lebih unggul. Ya, kalian hanya tidak boleh draw aja ya, tidak boleh kesalahan konyol, maka kalian pasti akan memenangkan pertandingan. Oke guys, itu saja. Jangan lupa like dan subscribe. Oh iya guys, bisa juga nih kalian bisa menjebak menteri sih. Sebenarnya bisa menjebak menteri. Iya, bisa menyebabkan menteri. Bagaimana sebelum itu? Ya, tadi giliran mana aja? Ya, kita bahas aja jika kuda maju ya. Kuda maju ya. Kita majukan benteng ke H1 guys. Dan menyerang menteri. Di sini menteri tidak ada jalan keluar. Nah, terpaksa benteng menutup, maka kita benteng kali benteng dan menteri hanya bisa. Nah, jika benteng tidak mau melindungi, ya, maka sama saja kita tetap unggul benteng. Jika menteri kali benteng, menteri kali menteri, dan luar biasa posisi kalian sangat mengenang. Dengan mengancam benteng dan benteng harus kabur, dan kalian sangat kuat, powerful. Oke, itu saja tips tutorial saya. Jangan lupa like dan subscribe. Sekali lagi, salam dari Duha.